saya Dwisti Sri Agustin dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Susri Anita Anggraini dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Kenalkan, nama saya Rahmat Malama dari Pendidikan Kimia. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menggambarkan replikasi DNA. Prosedur proyek yang pertama, cari dan pahami materi tentang replikasi DNA dan DNA sebagai materi genetik. 2. Menjelaskan materi tentang replikasi DNA dan DNA sebagai materi genetik. 3. Edit video dengan semenarik mungkin. Materi genetik adalah material atau substansi yang menyimpan informasi genetik dari suatu organisme hidup. Bahan ini diwariskan secara generatif dari satu individu ke individu lain. Dalam transmisi ini, bahan genetik harus kekal atau tidak berubah. Hampir semua organisme hidup di bumi menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA. Sejumlah virus dan organisme subvirus menyimpan bahan genetik dalam bentuk RNA. Pembuktian DNA sebagai materi genetik sendiri dapat melalui beberapa percobaan yang dilakukan oleh para peneliti. Pertama, percobaan Griffith. F. Griffith pada tahun 1928 melakukan percobaan infeksi bakteri Pneumococcus pada tikus. Bakteri penyebab penyakit pneumonia ini dapat menyintesis kapsul polisakarida yang akan melindunginya dari mekanisme pertahanan tubuh hewan yang terinfeksi, sehingga bersifat virulen atau menimbulkan penyakit. Jika ditambahkan pada medium padat, bakteri Pneumococcus akan membentuk koloni dengan kenampakan halus mengkilat. Percobaan Griffith dilakukan oleh Frederick Griffith yang merupakan salah satu percobaan pertama yang menunjukkan bahwa bakteri dapat memindahkan informasi genetik melalui proses yang disebut transformasi. 4 percobaan yang dilakukan Griffith adalah sebagai berikut. 1. Tikus setelah disuntik dengan kultur bakteri strain S atau bakteri virulen akan mati. 2. Tikus lain disuntik dengan bakteri non-patogen strain R, tikus tetap sehat, tidak mati. 3. Percobaan lainnya, bakteri strain S dimatikan dengan pemanasan 60 derajat Celcius selama 3 jam, kemudian disuntikkan pada tikus, ternyata tikus tersebut tetap sehat. Kesimpulan dari percobaan ini adalah bakteri virulen S akan menyebabkan penyakit pada tikus apabila dalam keadaan hidup. 4. Griffith mencampur bakteri strain S yang telah mati karena pemanasan dengan bakteri strain R, kemudian disuntikkan pada tikus. Tikus percobaan sakit dan dari hasil otopsi ditemui banyak bakteri strain S pada tikus tersebut. Hal itu terjadi karena bakteri mengalami transformasi. Transformasi ini terjadi karena dinding sel bakteri strain S yang dipanaskan hancur dan bakteri menjadi mati. Meskipun bakteri tersebut telah mati, masih ada DNA dan RNA yang bertahan atau tidak rusak. DNA dari strain S yang bertahan dari proses pemanasan tadi masuk ke strain R, sehingga strain R yang awalnya non-patogen berubah menjadi patogen dan menyebabkan mancit mati. Maka dari itu disimpulkan kalau DNA merupakan materi genetik. Kedua, percobaan Matthew Michelson and Franklin Stahl. Replikasi DNA mengikuti semi konservasi pada 1958 oleh M.S. Michelson dan F. W. Stahl. Hasil mereka menunjukkan bahwa kromosom atau sekarang diketahui sebagai bagian dari seuntai dari double helix DNA Watson Crick dari daerah kolon yaitu Escherichia coli adalah replikasi semi konservatif. Dari hasil percobaan Michelson-Stahl bahwa replikasi DNA adalah semi konservatif. Replikasi semi konservatif ini terjadi pula pada organisme lain selain bakteri, yakni kelompok hewan dan tumbuhan. Michelson dan Stahl mengembangkan sel E. coli untuk banyak generasi di medium yang memiliki isotop berat dari nitrogen 15N telah disubstitusikan ke normal. Isotop ringan 14N. Purin dan pirimidin berdasarkan DNA berisi protein.
Jadi, DNA dari sel yang sedang tumbuh di medium meliputi 15N akan memiliki kepadatan lebih besar daripada DNA pada sel yang ditumbuhkan di medium yang meliputi 14N. Sejak perbedaan kepadatan molekul dapat dipisahkan melalui prosedur yang disebut equilibrium density gradient centrifugation, Michelson dan Stahl telah mampu membedakan antara 3 kemungkinan mode replikasi DNA dengan mengikuti perubahan kepadatan DNA dari pertumbuhan sel pada medium 15N dan kemudian ditransfer ke medium 14N selama beberapa waktu, disebut density transfer experiment. Replikasi terjadi secara konservatif. Model semi-konservatif yaitu 2 rantai DNA lama terpisah dan rantai baru disintesis dengan prinsip komplementasi pada masing-masing rantai DNA lama. Akhirnya dihasilkan 2 rantai DNA baru yang masing-masing mengandung 1 rantai cetakan molekul DNA lama dan 1 rantai baru hasil sintesis. Atau secara singkatnya, DNA induk menjadi 2 buah rantai. Masing-masing rantai membentuk DNA baru. Pada tahun 1958, Matthew Michelson berhasil membuktikan bahwa replikasi DNA berlangsung dengan mekanisme semi-konservatif. Model semi-konservatif menggambarkan bahwa untaian molekul DNA anakan atau baru terdiri dari pasangan untai DNA induk dan DNA anakan. Untai DNA anakan akan dibentuk dari arah 5 sampai dengan 3 secara komplementer berdasarkan untai DNA induk sebagai template. Secara ringkas, proses replikasi DNA dapat dibagi ke dalam 5 tahapan, yaitu denaturasi, inisiasi, elongasi, ligase, dan terminasi. Kesimpulan 1. Percobaan Griffith menunjukkan bahwa bakteri dapat memindahkan informasi genetik melalui proses yang disebut transformasi. 2. Percobaan Michelson-Stahl adalah percobaan yang mendemonstrasikan bahwa replikasi DNA adalah semi-konservatif. 3. Replikasi semi-konservatif pada setiap pembentukan heliks ganda DNA hanya 1 utas yang dibentuk baru, sedangkan yang lain berasal dari utas lama.